Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita kembali akan membahas kelanjutan dari topik yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu bagian pertama, penghalang doa yang harus kita ketahui. Di mana di bagian pertama dengan subjudul dosa dan kejahatan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas penghalang doa yang harus kita tahu bagian yang kedua. Firman Tuhan kita baca dari Yakobus pasal 4 ayat 2b sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian awal bacaan kita kali ini dikatakan dengan sangat tegas, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ada bagian janji firman Tuhan yang tidak akan kita terima dalam hidup kita kalau kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau di dalam bagian ayat lain dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, kamu akan mendapat. Ketoklah, pintu akan dibukakan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini salah satu bagian penting daripada sisi doa yang lain. Jika kita ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, maka kita perlu berdoa kepada Tuhan, sebab itu adalah perintah Tuhan. Tetapi di dalam ayat yang ketiga lebih jelas lagi dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Di sini sangat jelas terlihat saudara-saudara, penghalang doa yang kedua, karena kita salah berdoa. Apa buktinya kita salah berdoa? Jika maksud dan tujuan kita meminta itu untuk kita habiskan memuaskan hawa nafsu kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ada perbedaan yang sangat signifikan antara keinginan dan kebutuhan. Dan yang Tuhan kehendaki ketika kita berdoa, bukan segala sesuatu yang kita inginkan, tetapi segala hal yang sangat kita butuhkan dalam hidup kita. Maksud dan tujuan berdoa itu harus jelas. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kalau itu yang kita lakukan, berarti kita salah berdoa kepada Tuhan. Dan jangan pernah berharap Tuhan akan menjawab doa yang salah. Doa dengan tujuan dan maksud yang salah, yaitu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai salah satu contoh yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, di mana suatu ketika ada orang buta datang kepada Yesus. Ketika dia datang, dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka orang banyak pun menegur orang buta ini supaya diam, jangan berteriak-teriak karena ribut. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Dia bukan malah diam, tetapi dia justru semakin keras berteriak dan berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Setelah itu, murid-murid Yesus pun menegur dia supaya dia diam.
Tetapi ketika dia berkomitmen untuk semakin mendekat dan terus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka Yesus berhenti dan berkata kepada murid-muridnya, panggillah dia. Setelah dipanggil dan setelah mendekat kepada Yesus, maka Yesus pun bertanya kepada orang buta itu, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Sekali lagi, ini pertanyaan yang sangat penting yang dilontarkan oleh Yesus kepada orang buta itu. Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Di sini jelas Yesus memberikan keleluasaan kepada orang buta ini. Apa yang dia kehendaki supaya Yesus perbuat baginya. Orang buta ini bisa menjawab apa saja. Bisa saja mungkin supaya aku memiliki rumah yang bagus, supaya aku memiliki pekerjaan yang bagus. Kalau dia belum menikah, supaya aku memiliki istri yang cantik, supaya aku memiliki keluarga yang bahagia. Banyak kehendak-kehendak yang lain yang bisa dia sampaikan, bisa dia utarakan kepada Yesus. Tetapi yang sangat luar biasa, jawaban dari orang buta ini yang sungguh memukau bagi kita, yang sungguh menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita. Bagaimana sesungguhnya membedakan antara doa yang lahir dari keinginan dan doa yang lahir dari kebutuhan. Maka orang buta itu pun menjawab dengan jelas, dengan lantang kepada Yesus, supaya aku dapat melihat. Saudara-saudara, dia sadar betul dia seorang yang buta, maka yang sangat dia butuhkan, yang sangat mendesak saat itu untuk menjadi bagian yang akan dikerjakan Yesus dalam hidupnya adalah supaya dia dapat melihat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konteks yang sama pernah juga ditanyakan oleh Allah di Silo kepada seorang raja ketiga bangsa Israel, yaitu Salomo. Tuhan pun berkata, mintalah apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat, supaya aku lakukan bagimu. Maka yang sangat luar biasa di dalam kitab Raja-Raja disebutkan, bukan kemenangan atas musuh-musuhnya, bukan umur yang panjang, bukan kekayaan, dan bukan yang lain. Tetapi Salomo pun menjawab, berikanlah aku hikmat untuk dapat menimbang perkara dengan baik dan benar. Maka permintaan itu pun dikenan oleh Bapa di surga. Dan Tuhan pun menjawabnya. Bahkan lebih dari yang dia doakan dan pikirkan, Tuhan sediakan bagi Salomo. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita pada kesempatan ini merenung sejenak. Ketika kita menghadap Tuhan di dalam doa kita, di dalam seruan, di dalam teriakan kita kepada Tuhan, apa motivasi, apa alasan yang mendorong kita untuk berteriak kepada Tuhan, untuk berseru kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan? Ini menjadi penentu, saudara-saudara. Makanya di dalam ayat yang lain dikatakan, ketika kita berdoa, Tuhan pasti melakukan mengerjakannya. Jikalau kita meminta segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak dan keinginan kita. Saudara, sebagai salah satu contoh, kalau kita melihat milik orang lain, dan kita iri, kita dengki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, maka kita pun berdoa dengan sungguh-sungguh, menurut pengertian kita, pemahaman kita yang dangkal dan sempit. Maka sebetulnya keinginan kita, hawa nafsu kita yang menonjol, maka dapat dipastikan hal seperti itu tidak dikenan, tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, biarlah kita berdoa supaya potensi kita, talenta, karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita dapat berjalan dengan maksimal, dengan optimal, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan orang lain dapat diberkati melalui apa yang akan atau yang sudah Tuhan kerjakan, Tuhan anugerahkan, Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini kalau kita baca nanti kepada ayat yang berikutnya akan mengatakan, ketika kita menuruti hawa nafsu kita di saat kita berdoa, maka sebetulnya kita sedang membangun sebuah ikatan persahabatan dengan dunia ini.
Dengan kata lain, kita menjadi serupa dengan dunia ini. Padahal yang Tuhan kehendaki, kita harus tampil beda dengan dunia ini. Karena persahabatan dengan dunia ini berarti kita sedang memproklamirkan permusuhan dengan Allah. Jadi, yang ingin ditegaskan kepada kita saudara-saudara, tidaklah salah kita berdoa kepada Tuhan. Karena salah satu jalan yang Tuhan pakai, yang telah Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya untuk kita menerima dan menikmati janji-janji Allah adalah ketika kita berdoa. Tetapi tegas diingatkan, jangan sampai kita salah berdoa. Jangan sampai maksud, alasan, motivasi yang mendorong kita berdoa adalah untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tetapi yang perlu kita katakan, Tuhan, aku membutuhkan ini. Dan aku rindu melalui apa yang Kau berikan. Aku ingin memuliakan, meninggikan, menyenangkan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesamaku manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kitab 1 Yohanes dikatakan dengan jelas, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan segala yang ada di dalamnya. Sebab jika engkau mengasihi dunia ini dengan segala yang ada di dalamnya, maka sesungguhnya kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam dirimu. Sebab semua yang ada dalam dunia ini, itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, tetapi dari dunia. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita rindu, kita ingin supaya doa-doa kita tidak terhalang kepada Bapa, tidak ada hambatan, tidak ada rintangan kepada Bapa, mari naikkanlah doa dengan motivasi yang tulus, yaitu hati yang memuliakan Tuhan dan hati yang rindu untuk menjadi berkat bagi sesama. Kiranya bagian kedua ini dapat menjadi berkat bagi kita. Nantikan bagian yang ketiga sampai ke-10 di dalam kesempatan berikutnya dengan judul penghalang doa yang harus kita tahu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.